Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini dan kali ini saya akan memulai sebuah playlist baru atau course baru tentang dasar Java. Jadi kita akan belajar Java dari dasar banget, mulai dari instalasi, variabel, kemudian percabangan, perulangan dan lain-lain mungkin sampai akhirnya. Kalau teman-teman banyak yang berminat, mungkin saya lanjutkan ke hal yang lebih advance seperti thread atau mungkin file system dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, perkenalan dulu ya. Kalau kata orang-orang itu tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu, perkenalkan, nama saya Tio Misbahul Irawan. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Malang. Masih semester 1 sih, tapi ya mahasiswa kan ya. Untuk sosial media, saya ada LinkedIn. Mungkin buat yang punya LinkedIn bisa connect, atau juga ada Instagram kalau mau bahas atau DM lebih personal. Saya juga ada Twitter walaupun jarang aktif, dan juga ada GitHub. Mungkin kita, kalau teman-teman tertarik, kita bisa bahas tentang open source karena saya juga punya sedikit pengalaman untuk berkontribusi di project open source. Oke, sebelumnya langsung aja kita bahas tentang apa itu Java. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman. Nah, mungkin kan teman-teman udah banyak yang tahu apa itu bahasa pemrograman, tapi buat yang belum tahu, sederhananya bahasa pemrograman itu adalah sebuah cara gimana kita sebagai manusia berkomunikasi dengan komputer. Keren nggak? Jadi kita bisa nyuruh komputer untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah Java itu platform independen. Apa artinya? Jadi platform independen itu Java ini tidak terikat dengan suatu platform tertentu. Jadi secara sederhananya atau pada intinya, jika kita menulis sebuah kode Java, kode tersebut dapat dijalankan di platform apa saja, di device apa aja, asalkan ada si runtime-nya. Jadi misalnya kita udah nulis kode Java, itu bisa kita run di Windows, bisa kita run di iOS, macOS gitu, bisa di run di Linux dan lain-lain. Kemudian kalau kita googling ya, apa itu Java? Mungkin teman-teman bakal nemu kayak gini. Java is a high-level class-based object-oriented programming language. Wih, apa tuh, panjang banget dan kayaknya susah banget. Kita bahas yang high level aja dulu. Apa itu high level? Jadi secara sederhana, high level itu gini, bahasa pemrograman itu ada kayak level-levelnya lah. Simpelnya gitu. Jadi ada high level, ada low level, ada lagi mesin code. Jadi semakin high levelnya, itu bahasanya semakin mudah dipahami oleh manusia. Jadi cara penulisan kodenya itu bisa dibaca oleh manusia. Kemudian kalau lebih low lagi, itu bahasanya lebih mendekati ke bahasa mesin. Contohnya bahasa C. Di situ ada seperti kayak memory allocation dan pointer dan lain-lain. Sedangkan di Java itu kita nggak perlu ngurus gituan karena udah ada namanya garbage collection. Jadi bahasanya semakin tinggi itu semakin mudah dibaca. Contohnya Python. Dengan Python itu simple banget. Misalnya kita mau nulis hello world, kita tinggal tulis print hello world. Sedangkan di Java kita harus nulis struktur dasarnya dulu kayak public class bla bla bla, public static void main bla bla bla, system.out.print bla bla bla. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di video-video berikutnya. Jadi kalau masih bingung, tenang aja, jangan khawatir, kita bahas satu-satu. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar Java nih, tapi kita masih bingung apa itu. Ya, apa yang bisa dilakukan sama si Java ini. Itu tenang aja, Java ini punya banyak banget kegunaan. Maksudnya kita bisa bikin banyak hal dengan Java. Yang pertama adalah membuat aplikasi Android. Jika kita tahu dulu awalnya itu memang membuat aplikasi Android hanya bisa dengan Java, walaupun teknologi berkembang begitu pesat hingga saat ini akhirnya banyak teknologi yang bisa membuat aplikasi Android seperti Kotlin, Flutter, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa membuat membuat web dengan Java. Nah, di sini membuat web artinya adalah membuat server side-nya atau di belakang layarnya, data processing-nya, seperti itu. Kita juga bisa mengelola big data dengan Java, keren kan ya? Nah, contohnya ada Apache Hadoop untuk data processing, ada juga Apache Kafka untuk manajemen real-time data, kemudian ada juga Elasticsearch untuk searching atau search engine. Dan masih banyak lainnya. Contohnya kayak bikin game bisa, bikin IoT bisa, dan lain-lain. Oke.
Nah, kita udah tahu Java bisa apa aja. Sekarang siapa aja nih yang gunain Java? Kita belajar kan, eh, kita lihat juga prospeknya ke depannya gimana. Percuma kalau kita udah belajar susah-susah, tapi ternyata nggak ada perusahaan yang pakai gitu ya. Nah, ternyata banyak banget perbankan yang pakai si Java. Kenapa? Karena Java ini security-nya baik, dan juga sistem perbankan itu yang statik ya, maksudnya nggak sering berganti-ganti. Cocok banget pakai Java, karena Java ini udah robust banget, udah apa namanya, udah terbukti lah ya security-nya gimana. Makanya banyak perusahaan besar seperti perbankan menggunakan Java. Kemudian raksasa-raksasa teknologi seperti Google, Netflix, Amazon, dan lain-lain itu juga udah pakai Java. Bukan udah pakai sih, banyak yang pakai Java di berbagai macam produk tentunya. Nggak semuanya pakai Java, tapi mereka menerapkan Java. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa coba googling sendiri, misalnya di Google mereka pakai Java itu untuk apa, Netflix pakai apa, dan lain-lain. Nah, kemudian langsung aja nih kita siapkan tools-tools atau software yang akan kita pakai ke depannya. Yang pertama adalah Java JDK, dan juga yang kedua adalah text editor. Java JDK di sini akan berfungsi sebagai alat atau tool untuk mengkompilasi, istilahnya, yaitu mengkompilasi kode kita menjadi bahasa yang diketahui oleh mesin. Kemudian ada juga text editor. Nah, di text editor ini kita nantinya akan mengotak-atik atau menulis si kode Java-nya. Oke, nah di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code karena fitur-fitur di Visual Studio Code akan membantu kita untuk menjalankan kode Java. Oke. Untuk link download dari Java JDK dan VS Code nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Untuk Java JDK teman-teman bisa download di webnya Oracle ini. Kemudian ke bawah ya. Nanti ini linknya saya share di deskripsi. Setelah ke bawah pilih Windows, kemudian di sini bisa install atau pilih yang installer. Di sini bisa MSI, bisa yang atasnya. Oke, kalau udah kita download Visual Studio Code. Nah, di sini ada pilihan ya. Ini teman-teman sesuaiin aja sama OS teman-teman. Oke, kalau udah selesai, nanti kita di sini saya sudah selesai. Untuk instalasi Java, kita tinggal tekan double klik aja di sini. Nanti akan muncul loading tulisan preparing to install. Nah, setelah itu tinggal next aja sih sebenarnya. Next. Nah, kalau proses instalasinya sudah selesai, nanti akan tampil seperti ini. Ini bisa kita close. Kemudian untuk mengecek apakah Java-nya udah terinstall atau belum, kita bisa langsung buka CMD. Nah, teman-teman bisa buka CMD. Kita bisa ketik Java spasi version. Nah, di sini saya sudah terinstall Java version 17. Nah, itu akan sesuai dengan versi Java yang teman-teman install. Ini saya install versi terakhir, yaitu versi 17. Oke, setelah Java berhasil terinstall, kita install juga Visual Studio Code. Nah, di sini tinggal double klik aja, kemudian next sebenarnya. Kalau udah selesai, kita nanti akan download ya ini. Ini kita accept, next, kemudian ini centang semua nggak apa-apa. Yang penting ini sih, ini nanti sangat membantu. Kita tinggal ngetik kode aja di CMD, langsung dibukakan text editornya. Next, kemudian install. Oke, kita tunggu. Nah, kalau proses instalasinya udah selesai, akan tampil seperti ini. Kita coba finish dan juga launch dari Visual Studio Code-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah akan tampil seperti ini. Ini sebenarnya udah saya install extension ya, udah saya install tema. Mungkin di teman-teman nanti tampilannya akan sedikit berbeda, yaitu warnanya dan juga UI-nya tampilannya akan sedikit berbeda. Tapi itu nggak masalah. Nah, yang penting kita perlu install sebuah extension di sini. Namanya Code Runner kalau nggak salah. Ya, teman-teman cari di sini Code Runner.
Jadi kita bisa ngejalanin Java dan lain-lain langsung dari Visual Studio Code-nya. Oke, setelah itu kita juga perlu setting sesuatu, karena kalau kita langsung run gini biasa, nanti akan ada masalah waktu kita menjalankan kode Java yang mengharuskan user untuk menginput sesuatu. Itu bisa ke setting, kalau nggak salah ya, setting, kemudian cari aja di sini code runner. Nah, kemudian di sini bagian extension ada ini kalau nggak salah code runner, run code di sini. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada code runner run in terminal. Ini teman-teman centang aja ya. Teman-teman centang biar nanti waktu kita run code-nya, run kode Java-nya itu ngerunnya di terminal, bukan di apa namanya, di shell-nya atau di output-nya Visual Studio Code-nya sendiri. Karena kalau nggak diubah nanti kita nggak bisa input. Oke. Kemudian save di sini, kita silang. Nah, udah siap. Sebenarnya kita sekarang sudah bisa menjalankan kode Java. Oke, sebelum saya akhiri, kita coba dulu ya bikin sebuah kode script Java. Caranya kita buka aja folder terserah, misalnya di sini. Saya di sini buat folder baru. Misalnya coba Java ini. Nah, di folder ini saya klik kanan. Nah, pasti akan ada open with code seperti ini. Karena pada waktu instalasi kita sudah mencentang itu Visual Studio Code itu apa gitu ya, itu file explorer. Kemudian ini yes, I trust. Kalau udah, di sini kita bisa bikin, coba di sini klik bikin file baru. Misalnya kita beri nama coba.java. Untuk penamaan gunakan huruf besar ya di depannya seperti ini. Kemudian kita coba ketik. Ini teman-teman nggak apa-apa kalau masih bingung, karena ini kita nyoba aja. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini. Nah, di sini kan ada tombol run. Teman-teman bisa langsung pencet run. Ini masih loading ya. Nah, maaf. Oke, maaf, ini ada yang error, ini public class. Nah, kalau kita pencet run, di sini akan dijalankan. Nah, kalau ini sudah outputnya hello world, berarti instalasi teman-teman udah berhasil. Oke, ini saja untuk pertemuan atau untuk video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang struktur dasar Java dan juga variabel. Jadi jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan notifikasi agar nanti waktu saya upload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasinya. Terima kasih sudah sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.